Halo, Anda mungkin sering dengar ya soal target Indonesia punya birokrasi kelas dunia. Tapi kepikiran nggak sih gimana caranya ya melatih ratusan ribu ASN kita biar makin jago? Apalagi anggarannya kan sering terbatas terus tuntutan zaman juga berubah cepat. Apa cukup gitu aja kirim mereka ke pelatihan biasa di kelas? Kayaknya udah nggak zaman ya. Nah, kali ini nih kita mau coba bongkar model baru yang lagi ngetren di pemerintahan. Namanya Corporate University atau Korpu. Kita punya beberapa catatan menarik nih dari Anda. Ada studi kasus dari Jawa Timur, Banten, Jogja, bahkan Kementerian Perdagangan. Dan ini bukan cuma ganti nama pusat diklat loh ya, beda. Jadi yuk kita pahami bareng-bareng apa sih maksudnya perubahan besar ini. Terus gimana cara kerjanya? Terutama soal model belajar 70-20-10 itu sama peran teknologi. Dan ujung-ujungnya dampaknya apa buat ASN kita? Kita lihat dari temuan yang ada ya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Dah dari model pelatihan yang, ya gitu deh, di kelas terus. Kalau lihat dari catatan Anda, kayaknya ada beberapa alasan kuat ya. Pertama, butuh kompetensi yang lebih relevan sama zaman sekarang. Termasuk soal digital, itu udah pasti. Terus ya, soal anggaran juga, biar lebih efisien. Dan ini nih, yang penting banget menurut saya, nyambungin pengembangan SDM itu langsung ke tujuan organisasinya. Kayak visi Pemprov Jatim atau Kemenkeu gitu. Cara lama kayaknya kurang gesit ya buat ngejar target-target itu. Betul sekali. Dan yang perlu kita garis bawahi nih, ini tuh bukan sekedar ganti metode pelatihan aja loh. Ini lebih ke pergeseran cara pandang. Hmm. Fundamental banget. Jadi fokusnya itu pindah. Kalau dulu kan mungkin lebih ke instrukturnya, materinya apa. Nah sekarang lebih ke si pembelajarnya, learner-centric istilahnya. Dan gimana caranya pembelajaran itu bisa, nyatu aja gitu, sama kerjaan sehari-hari. Tujuannya jadi bukan sekedar ikut pelatihan sesekali, tapi iya, bangun kebiasaan belajar terus-menerus, budaya belajar, gitu. Ini sejalan juga kan sama amanat UASN kita yang nomor 5 tahun 2014 itu, soal hak dan kewajiban ASN buat ngembangin diri. Oh, oke oke. Jadi bukan cuma teori ya, tapi memang ada dasarnya juga. Terus prakteknya gimana nih di lapangan? Jawa Timur sering disebut nih, ASN-nya kan banyak banget ya, puluhan ribu. Katanya mereka sama juga Kementerian Perdagangan nih menurut salah satu laporan Anda, pakai model 70-20-10. Ini kedengarannya agak, gimana ya, beda banget ya. Porsi belajar formalnya kok kecil banget, cuma 10%. Iya, bisa dibilang gitu. Angka 70 itu porsi paling gede, maksudnya belajar dari pengalaman langsung di kerjaan. Dikasih tugas yang menantang, proyek baru, pokoknya learning by doing. Belajar sambil kerja. Terus yang 20% itu, nah ini dari interaksi sosial. Ngobrol sama teman kerja, diskusi sama atasan, dapat feedback, atau lewat coaching, mentoring, atau kumpul-kumpul di community of practice. Kayak yang di Jogja itu coba dikembangkan. Oh, community of practice ya? Iya. Nah, sisanya yang 10% itu baru deh dari pembelajaran formal yang terstruktur. Kayak ikut kelas, workshop, atau belajar dari modul online. Jadi logikanya ya, belajar paling efektif dan paling banyak itu justru dari kerjaan dan interaksi nyata sehari-hari, bukan cuma di kelas. Wah, menarik banget ini. Jadi lebih banyak nyemplung langsung ya, bukan cuma duduk manis dengerin teori. Terus, teknologi pasti main peran penting dong di sini. Catatan Anda nyebutin, Banten itu sampai bikin MOOCs ya, Massive Open Online Courses. Terus Jogja pakai cloud sama Knowledge Management System atau KMS. Gimana tuh? Tepat sekali. Teknologi itu jadi semacam pendukung utama ya, enabler, Wah. biar ASN bisa belajar mandiri dan fleksibel, kapan aja bisa, di mana aja bisa, nggak harus nunggu jadwal diklat. Platform kayak MOOCs, LMS, atau Learning Management System, dan terutama KMS itu penting banget. Apalagi buat organisasi sebesar instansi pemerintah kan. KMS ini kayak yang di Jogja Korpu itu fungsinya bagus banget buat nangkep pengetahuan. Kan sering tuh ilmu atau pengalaman bagus itu cuma ada di kepala 1-2 orang atau tim tertentu. Iya, iya. Iya, sering begitu. Nah, KMS ini bantu biar pengetahuan itu bisa didokumentasikan, terus disebarin ke yang lain. Jadi ilmunya nggak hilang kalau orangnya pindah atau pensiun. Terus bisa dipakai bareng-bareng. Masuk akal, masuk akal. Tapi model yang kelihatannya canggih gini pasti ada syaratnya dong biar bisa jalan lancar. Dari contoh-contoh yang Anda sebut tadi, Jatim, Jogja, apa sih kunci suksesnya? Kayaknya komitmen pimpinan disebut terus ya. Di Jatim, Jogja itu ditekankan banget. Kolaborasi juga kayaknya penting antar lembaga gitu.
Oh, itu krusial banget dua-duanya. Kepemimpinan yang kuat itu ibarat ya nahkodanya kapal lah. Kalau pimpinannya nggak beli konsep ini, nggak mendukung penuh, ya susah mau jalan sebagus apapun rencananya. Terus soal budaya organisasi. Nah, ini fondasinya. Perlu diciptakan suasana kerja yang enak buat belajar. Di mana orang tuh nggak pelit ilmu, mau berbagi pengalaman, kayak yang jadi fokus di Jogja tadi. Dan juga ini menarik nih dari studi lain. Gimana organisasi melihat kesalahan? Bukan sebagai aib yang harus ditutupi, tapi justru jadi peluang buat belajar. Oh, kemarin salah di sini, besok kita perbaiki, gitu. Oke, jadi lingkungannya suportif ya? Betul, tapi ya tantangannya juga pasti ada, nggak mungkin mulus-mulus aja. Anggaran kadang masih jadi isu ya di beberapa tempat. Terus memastikan semua ASN itu beneran mau dan aktif belajar mandiri, itu juga nggak gampang. Apalagi kalau ada yang mungkin agak resisten sama perubahan atau gaptek sama teknologi baru, itu tantangan nyata. Iya sih, pasti ada aja ya hambatannya. Nah, pertanyaan paling penting nih mungkin buat pendengar kita, ini semua beneran ada hasilnya nggak sih? Ada bukti gitu kalau model Korpu ini emang efektif bikin ASN kita lebih kompeten, lebih bagus kerjanya. Kalau dibilang bukti keras yang final, mungkin masih terlalu dini ya, karena ini kan transformasi jangka panjang. Tapi tanda-tanda awalnya sih cukup positif, menjanjikan lah. Contohnya tadi, studi soal MOOCs di Banten itu nunjukin ada peningkatan skor peserta setelah ikut. Terus di Jawa Timur ada laporan internal mereka yang bilang kalau Korpu ini ada kontribusi positifnya ke kinerja OPD-OPD di sana. Oh, oke oke. Jadi ada indikasi awal ya? Iya, tentu tujuan besarnya kan bukan cuma skor tes naik, tapi yaitu tadi kompetensi ASN meningkat, kinerjanya jadi lebih baik, dan harapan kita semua ujung-ujungnya pelayanan publik buat Anda, buat masyarakat jadi lebih bagus juga. Tapi memang ngukur dampak realnya sampai ke situ butuh evaluasi yang terus-menerus dan lebih mendalam. Nggak bisa instan. Oke, sip. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, buat Anda yang dengerin, intinya instansi pemerintah di Indonesia ini lagi serius banget loh, mikirin ulang cara mereka ngembangin ASN. Mereka mulai geser ke model corporate university yang lebih menyatu gitu sama kerjaan sehari-hari. Betul. Komponen kuncinya tadi ya, ada 3 mungkin. Pertama, komponen belajar 70-20-10 itu. Fokusnya di pengalaman dan interaksi, bukan cuma kelas. Kedua, paket teknologi. MOOCs, LMS, KMS, itu semua buat dukung belajar mandiri dan berbagi pengetahuan. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, bangun budaya belajarnya. Harus didukung penuh sama pimpinan, jadi kebiasaan bukan cuma program. Jadi intinya ini upaya biar ASN kita jadi pembelajar sumur hidup ya. Belajarnya itu ya sambil kerja, di kerjaan itu sendiri, bukan cuma pas dikirim pelatihan aja. Dan contoh dari Jatim, Banten, Jogja, Kemenkyu tadi nunjukin ini bukan cuma wacana loh. Udah jalan, udah mulai diterapkan. Nah, dari semua obrolan kita ini, mungkin ada satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau cara belajar ASN kita makin kayak gini ya, makin nyatu sama kerjaan, makin didukung teknologi, makin banyak belajar dari pengalaman dan kolega, kira-kira gimana ya dampaknya nanti ke wujud pelayanan publik kita? Sifatnya gitu. Peluang baru apa atau mungkin tantangan baru apa yang bisa muncul dari birokrasi yang dirancang untuk terus-menerus belajar dan beradaptasi kayak gini? Menarik untuk dipikirkan ya.